Ya, biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Instrumentasi Industri akan membahas tentang pembangkit listrik bertenaga uap. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Dan berikut adalah studi case. Next. Selanjutnya ada daftar isi. Di sini kita mempunyai 5 bab. Yang pertama membahas PNI, kedua alat yang dibutuhkan beserta fungsinya, yang ketiga sensing elemen, yang keempat proses, yang kelima penerapan alat. Next. Bab pertama akan membahas piping and instrumentation. Next. Selanjutnya, ini adalah gambar piping dan instrumen yang kita gunakan. Di sini adalah termasuk balance draft boiler dengan loop tertutup. Yang pertama, turbin akan mengeluarkan uap basah. Uap basah itu yang berarti uap panas yang mengandung air. Dan ini akan lanjut ke heat exchanger. Di sini uap tersebut akan diubah menjadi air yang dibantu oleh cooling tower. Lalu dilanjutkan oleh condensate pump akan diubah menjadi air. Dan lanjut ke LP heater, yaitu low pressure heater, untuk dipanaskan, dan lanjut lagi ke diaerator. Di diaerator di sini oksigen akan dihilangkan untuk mencegah korosi yang akan terjadi pada saat atau pada tahap boiler. Dan air akan terus dipom melalui boiler feed pump dan akan dilanjutkan ke high pressure heater dan selanjutnya melewati magnetic flow meter dan pressure transducer. Lanjut ke atas akan ada sensor thermocouple yang dipasang pada economizer dan diteruskan ke boiler drum. Selanjutnya akan ada tahap superheater dan di situ juga ada sensor thermocouple yang digunakan. Dan lanjut lagi ada reheater dan sensor yang digunakan juga thermocouple. Dan lurus terus akan ketemu ultrasonic flow meter. Di situ untuk mengukur flow dari uap panas yang dihasilkan. Pembakaran di sini digunakan coal silo atau batu bara yang akan diteruskan oleh coal feeder. Selanjutnya akan digrind oleh pulverizer dan selanjutnya FD fan di sini berguna untuk mengambil udara dari atmosfer untuk dihembuskan ke pulverizer dengan di situ ada pressure transducer yang digunakan untuk mengontrol tekanan yang akan dibutuhkan pada saat pembakaran. Nah, hasil dari boiler ini terdapat dua uap basah dan uap kering, yang dimana uap keringnya akan langsung digunakan oleh generator untuk membangkitkan listrik, sedangkan uap basah akan diteruskan lagi. Yang pertama bisa ke LP heater untuk sebagai pemanas, dan HP heater juga sebagai pemanas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait alat yang digunakan dan fungsi alat tersebut. Nah, untuk komponen pada PLTU sendiri itu meliputi beberapa. Yang pertama ada stack, ID fan, ada EP, air heater, boiler drum, pulverizer, debrator, turbin, generator, cooling tower, circulating water pump atau CWP, condensate pump, kemudian gun system, condense system, LP heater, HP heater, boiler feed water pump, kipas tekan paksa, dan heat exchanger. Untuk yang pertama ada stack. Di sini stack merupakan cerobong asap yang berfungsi sebagai laluan flue gas yang terbuang ke atmosfer. Untuk temperatur sendiri itu sebelum terbuang harus dijaga dan tidak melebihi 160 derajat. Nah, apabila melebihi dari 160 derajat akan terjadi kerusakan pada lingkungan atau bakal merusak pada lapisan ozon. Kemudian ada ID fan atau kipas yang menghisap udara dari dalam boiler yang keluar menuju cerobong. Nah, berfungsi untuk memberikan tekanan negatif pada boiler serta mentransfer
flue gas sisa pembakaran dari boiler menuju ke stack, di mana semakin tinggi temperatur udara flue gas dan persentase oksigen yang keluar dari stack, maka pengindikasian bahwa proses pembakaran di dalam boiler tidak terjadi secara sempurna. Selanjutnya ada EP atau elektrostatik presipitator yang merupakan peralatan di mana berfungsi sebagai menangkap abu atau sisa pembakaran yang berada dalam gas buang yang nantinya akan dibuang ke atmosfer melalui stack, sehingga gas buang yang akan dibuang nantinya tidak mengandung partikel atau zat-zat yang berbahaya untuk mencemari lingkungan. Selanjutnya ada air heater yang merupakan heat exchanger, di mana berfungsi untuk menaikkan tekanan dan temperatur dari udara lingkungan untuk pembakaran pada furnace. Kemudian air heater sendiri menggunakan panas yang berasal dari gas buang sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari si boiler. Selanjutnya ada boiler drum. Boiler drum sendiri merupakan komponen pada PLTU, di mana terjadi proses pembentukan uap yang akan digunakan untuk memutar turbin uap. Pada boiler sendiri terdapat beberapa komponen yang penting, di antaranya ada steam drum, economizer, superheater, dan evaporator. Untuk bagian pertama yaitu steam drum, yang merupakan komponen dalam boiler, di mana berfungsi untuk memisahkan antara fase air dan fase uap. Dari variabel yang dikendalikan adalah ketinggian air dan temperatur uap. Apabila terjadi gangguan pada kedua variabel tersebut, maka sistem tidak akan berjalan sesuai dengan standar dan akan berpotensi menimbulkan kerugian pada alat. Selanjutnya yaitu economizer yang merupakan penukaran panas yang berfungsi sebagai pemanas air terakhir sebelum masuk ke steam drum. Pada steam drum boiler sendiri, nantinya air akan ditampung pada suatu bejana dan dialirkan menuju ke burner atau pemanas sehingga mampu menghasilkan uap. Nah, uap yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju superheater untuk disesuaikan suhu dan tekanannya untuk selanjutnya yang akan digunakan untuk mutar turbin. Nah, selanjutnya mungkin Evaporator merupakan salah satu komponen pada boiler yang digunakan untuk menghasilkan uap. Peralatannya tersusun dari pipa air yang berjarak sempit sehingga mampu menyerap air secara maksimal. Air mengalir ke evaporator dengan terlebih dahulu melewati down corner yang akan mengisi pipa-pipa pada evaporator. Dalam evaporator akan terjadi proses pendidihan. Uap air dan air dipisahkan oleh separator dan dialirkan ke tempat berbeda. Uap air akan disalurkan menuju superheater, sedangkan air yang tersisa akan disirkulasikan kembali menuju pipa evaporator untuk dilakukan proses penguatan kembali. Next. Superheater berfungsi untuk menaikkan suhu uap basah menjadi lebih tinggi dari suhu uap jenuh dari boiler agar menjadi uap kering. Hal ini dimaksudkan karena uap hasil dari boiler digunakan untuk memutar sudut turbin. Untuk menjaga kualitas dan agar penggunaan turbin lebih awet, maka uap akan digunakan untuk memutar harus menggunakan uap kering, sehingga tidak mudah membuat suhu turbin menjadi korosi dan rusak, dan dapat menurunkan efisiensi dari pemakaian dan meningkatkan frekuensi perbaikan atau perawatan dari sudut turbin sendiri. Next. Pulverizer adalah alat untuk menggiling atau menghancurkan batu bara sehingga menjadi halus dan kemudian bersamaan dengan udara primer dialirkan ke furnace. Fungsi lainnya adalah mengeringkan batu bara sehingga mudah dihaluskan dan dibakar, mengklarifikasi atau menyaring batu bara untuk memastikan bahwa batu bara yang masuk ke dalam boiler benar-benar halus. Selanjutnya adalah aerator yang memiliki fungsi utama untuk menghilangkan gas, terutama oksigen, setelah melalui low pressure heater sebelum memasuki boiler agar peralatan instalasi pembangkit dapat terhindar dari korosi. Sistem aerator harus tetap dijaga level airnya agar air tersebut dapat memenuhi kebutuhan boiler. Selanjutnya adalah turbin. Fungsi turbin uap adalah untuk mengubah energi termal uap menjadi energi listrik melalui generator yang dikopel. Sistem turbin pada PLTU terdiri dari dua komponen terpisah, yaitu turbin uap yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik, serta generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
Yang selanjutnya adalah generator. Generator adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator pada PLTU ini digerakkan oleh turbin. Rotor generator terpasang satu poros dengan rotor turbin sehingga putaran rotor generator sama dengan putaran rotor turbin sebesar 3000 rpm yang ekuivalen dengan keluaran frekuensi energi listrik sebesar 50 Hz. Next. Yang selanjutnya adalah cooling tower. Pada dasarnya cooling tower mendinginkan air panas bekas proses dari heat exchanger atau kondensor pada pembangkit. Air panas tersebut masuk ke dalam saluran input cooling tower. Setelah itu air panas yang masuk sebagai semprotan droplet dari nozzle supaya perpindahan kalorinya lebih merata menuju makeup water. Uap panas dari air panas akan dibuang menuju exhaust dibantu oleh fan. Droplet fluida kerja dari inlet akan ditampung ke basin lalu dialirkan melalui kondensor atau heat exchanger sehingga terjadi satu siklus pendinginan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah heat exchanger, di mana heat exchanger ini adalah bertujuan untuk mentransfer panas yang dihasilkan oleh gas ke air tanpa bercampurnya antara dua zat tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah condensate water pump atau CEP. Secara sederhana, CEP ini berfungsi untuk mensuplai air kondensat yang berasal dari kondensor menuju ke proses selanjutnya, yaitu di aerator dan feed water tank. Uap air selanjutnya berubah menjadi fase air, di mana kondensor memiliki besar tekanan 0 atau vakum. Next. Selanjutnya ada Glen Steam Condenser. GSC adalah penukar panas atau heat exchanger untuk mengkondensasikan uap bekas dari perapat poros turbin. Uap bekas ini akan memanaskan air kondensat dari pompa ke kondensat yang dialirkan melintasi GSC. Next. Selanjutnya ada LP heater atau low pressure heater. LP heater adalah suatu alat yang digunakan untuk memanaskan air umpan pengisi boiler dengan memanfaatkan uap ekstraksi turbin sebelum dikondensasikan di kondensor. Next. Selanjutnya ada high pressure heater. High pressure heater adalah alat yang digunakan untuk memanaskan air umpan boiler dengan memanfaatkan uap ekstraksi HP turbin dan intermediate pressure turbin. Jenis ketel ini beroperasi pada 80 bar atau mampu menghasilkan tekanan antara 15 psi dan 800 psi pada suhu yang melebihi 250 Fahrenheit. Next. Selanjutnya ada BFWP atau Boiler Feed Water Pump, yang merupakan salah satu aplikasi penggunaan pompa sentrifugal berukuran besar pada industri pembangkit listrik tenaga uap. Pompa ini berfungsi untuk mengontrol dan mensuplai air pada jumlah tertentu yang berasal dari tank air atau feed water tank. Next. Selanjutnya ada FD fan atau forced draft fan. Fungsi utama dari FD fan adalah menyuplai udara untuk pembakaran di steam boiler. FD fan menciptakan tekanan udara secara mekanis di ruang bakar boiler dengan menarik udara dari atmosfer dan memaksa masuk ke tungku melalui preheater. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah sensing elemen yang digunakan, yaitu jenis dan spesifikasi sensor yang digunakan pada sistem ini. Saya lanjut. Ya, yang pertama yaitu thermocouple. Thermocouple ini digunakan untuk membaca temperatur yang ada pada sisi luar selongsong. Nah, pada thermocouple pada boiler, ini sangat penting bagi operator untuk mengontrol temperatur metal pipa boiler di setiap bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu pada pipa dinding furnace yang diinginkan oleh air dan uap air pada temperatur saturasi, pipa economizer, serta pipa-pipa superheater dan reheater. Pengukuran temperatur tersebut berfungsi untuk menjaga agar pipa-pipa boiler tetap bekerja pada temperatur amannya. Saya next. Nah, untuk mengukur temperatur pipa pada boiler, diperlukan sebuah sistem khusus untuk melindungi sensor thermocouple dari kondisi ekstrim temperatur furnace yang tinggi serta kemungkinan adanya slang yang terbentuk di permukaan pipa boiler.
Dengan desain kordal termokopel ini, termokopel jenis ini mampu mengeluarkan data temperatur metal sisi luar atau sisi gas panas maupun sisi dalam, yaitu sisi air atau uap air. Sorry, next. Selanjutnya yaitu pemasangan kordal termokopel pada bagian atas pipa dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang distribusi suhu di dalam boiler. Hal ini dikarenakan panas cenderung naik ke atas, sehingga suhu pada bagian atas pipa biasanya lebih tinggi daripada bagian bawah pipa. Selanjutnya yaitu pemasangan kordal termokopel. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kordal termokopel dipasang pada bagian sudut atas pipa boiler. Yang pertama yaitu untuk memantau suhu pada titik kritis. Suhu pipa pada boiler sering kali menjadi titik kritis yang perlu dipantau suhunya secara intensif. Pemasangan kordal termokopel pada bagian sudut pipa dapat memberikan informasi yang akurat tentang perbedaan suhu di titik-titik dan memungkinkan untuk mengidentifikasi titik-titik panas yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau kegagalan pada boiler. Yang kedua yaitu memantau perubahan suhu yang cepat, dikarenakan aliran fluida di dalam pipa sering kali mengalami perubahan yang cepat. Yang ketiga yaitu kemudahan aksesibilitas. Pemasangan kordal termokopel pada bagian sudut pipa dapat dilakukan dengan lebih mudah dan dapat dibandingkan dengan pemasangan pada pipa datar dan atau lurus. Hal ini dikarenakan karena pada bagian sudut pipa biasanya lebih mudah diakses dan memungkinkan untuk melakukan perawatan atau perbaikan jika terjadi kerusakan atau kebocoran pada kawat logam kordal termokopel. Next. Spesifikasi termokopel yang digunakan pada sistem boiler ini yaitu yang pertama tipe K. Tipe K merupakan jenis kordal termokopel yang paling umum digunakan. Tipe K terbuat dari panduan logam kormel dan alumel dan dapat mengukur suhu hingga 1100 derajat Celcius. Yang kedua, ukuran kordal termokopel dapat bervariasi tergantung pada aplikasinya. Namun ukuran yang umum digunakan adalah diameter kawat 0,5 hingga 1,5 mm dengan jumlah lilitan 10 hingga 30 lilit kawat. Yang ketiga, kordal termokopel biasanya memiliki koneksi tabung keramik untuk memudahkan pemasangan dan pelepasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kordal termokopel biasanya memiliki ketepatan pengukuran suhu yang tinggi yaitu lebih kurang 1 derajat Celcius. Ya, berikut merupakan kelebihan dari termokopel. Yang pertama itu akurasi suhu tinggi, yang kedua waktu respon yang lebih cepat, yang ketiga tahan terhadap vibrasi, yang keempat mudah dipasang dan diganti atau fleksibel, yang kelima yaitu tahan terhadap korosif atau karat. Nah, kekurangan kordal termokopel ini yaitu yang pertama adalah terbatas pada pengukuran suhu permukaan pipa. Kordal termokopel dirancang untuk mengukur suhu permukaan pipa pada aplikasi industri seperti pada boiler atau tungku. Oleh karena itu, jika pengukuran suhu diperlukan pada area lain yang tidak terdapat pada pipa, maka sensor suhu lain seperti termokopel yang diletakkan di dalam cairan atau gas mungkin lebih tepat. Yang kedua, pengaruh dari posisi pemasangan. Kordal termokopel harus dipasang pada posisi tertentu pada pipa agar memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat. Yang ketiga, yaitu kemungkinan kerusakan jika terkena tekanan atau benturan yang tinggi. Termokopel ini terpasang pada permukaan pipa, mereka mungkin rentan terhadap kerusakan jika terkena tekanan atau benturan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu memperhatikan faktor keamanan dan menjaga agar sensor suhu ini tidak rusak pada saat pengoperasian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, aku lanjutin. Yang B ada pressure transducer, di mana pressure transducer ini tuh harus ditempatkan di lokasi yang kondusif dalam kondisi aliran yang mempresentasikan kondisi aliran yang diukur. Nah, selain penempatannya itu harus dilakukan pada pipa yang lurus dengan jarak yang cukup
yang cukup dari kelengkungan dan sambungan pipa. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu gauge pressure transducer. Nah, jenis pressure transducer ini digunakan untuk mengukur tekanan relatif pada boiler. Nah, di sini penempatannya itu ditempatin di pipa keluaran uap yang terhubung sama boiler, pipa masukan air atau water inlet, sama pipa bahan bakar atau fuel inlet. Next. Di sini yang dua ada differential pressure transducer. Jenis transducer ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua titik pada sistem boiler. Transducer ini terdapat di bagian heat exchanger. Nah, yaitu di bagian pipa masukan fluida panas dan dingin dan pipa keluaran fluida panas dan dingin. Nah, di dalam posisi penempatan differential pressure ini, heat exchanger di boiler, hal yang harus diperhatikan adalah kemudahan yang diakses. Kemudahan aksesnya untuk misalnya pemeliharaan dan kalibrasi, serta keamanan bagi operator dan perangkat transducer itu sendiri. Next. Nah, yang C ada level gauge glass. Nah, level gauge glass ini adalah perangkat untuk mengukur tingkat cairan dalam tangki atau wadah. Nah, fungsi utama dari level gauge glass itu adalah untuk memonitoring level cairan dan menghindari kelebihan atau kekurangan cairan yang ada di dalam wadah atau tank di sebuah tempat. Nah, level gauge glass ini sendiri itu berupa sebuah pipa kaca yang berbentuk silinder dengan dua ujung yang terbuka. Nah, pada pipa ini itu ada garis-garis vertikalnya yang disebut marka kaca. Nah, level gauge glass ini sering digunakan pada tangki penampung. Nah, pada unit PLTU ini kita gunakan di deaerator itu sendiri. Next. Nah, kekurangan dari level gauge glass itu yang pertama rentan terhadap pecah karena kan pakai kaca. Terus yang kedua butuh perawatan dan pergantian secara berkala. Lalu yang ketiga tidak cocok digunakan pada sistem fluida yang korosif atau berbahaya. Terus kelebihan dari level gauge glass ini yang pertama memiliki akurasi yang tinggi dan dalam menunjukkan tingkat cairan, baik dalam bentuk bahan minyak, kimia, atau air. Yang kedua, mudah dibaca dan dipantau secara visual tanpa memerlukan alat khusus atau bantuan dari komputer. Yang ketiga, cocok digunakan pada kebanyakan sistem dan aplikasi industri. Yang keempat, tidak memerlukan sumber daya energi atau listrik untuk mengoperasikannya. Next. Nah, untuk prinsip operasinya itu, kalau misalnya kita lihat dari arah pandang depan, cahaya tersebut masuk mengenai lekukan reflektif pada plat kaca, lalu dibiaskan dalam cairan yang ada di dalam deaerator itu. Nah, dengan bantuan gas atau udara, cahaya itu dipantulkan. Nah, sehingga level atau ketinggian cairan itu dapat terlihat pada level gauge glass yang areanya gelap atau berwarna merah pada gambar yang tadi di atas. Lalu kalau misalnya dilihat dari arah belakang, cahaya tersebut melewati kedua pelat kaca, sehingga tingkat level atau ketinggian cairan terlihat sebagai garis meniskus. Meniskus itu adalah garis lengkung pada permukaan cairan atau langsung mengenai cairan itu sendiri. Next. Nah, level gauge glass ini dapat digunakan di peralatan yang memiliki suhu 243 derajat Celcius dengan desain mikanya itu hingga 300 derajat Celcius, sehingga penggunaan level gauge glass ini saat digunakan pada deaerator yang melakukan pemanasan pada air untuk mengurangi kandungan oksigen itu aman dan dapat digunakan secara baik. Selanjutnya dapat dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu di flow sensor. Yang pertama ada magnetic flow meter. Jenis flow meter ini mengukur aliran air dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Sensor yang terletak di dalam pipa menghasilkan medan magnet yang melintasi air yang mengalir. Magnet flow meter biasanya dipasang pada pipa air umpan atau pipa steam yang keluar dari boiler. Pemasangan flow meter pada pipa air umpan dapat membantu memantau aliran air yang masuk ke dalam boiler. Tipe flow yang digunakan pada boiler ini adalah Flange type magnetic flow meter. Next. Yang kedua ada ultrasonic flow meter. Flow meter jenis ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur laju aliran air. Gelombang ultrasonik dipancarkan dari transmitter ke receiver di arah yang berlawanan. Posisi
memasang ultrasonic flow meter pada boiler dapat bervariasi tergantung pada jenis dan konfigurasi boiler. Namun secara umum ultrasonic flow meter dapat dipasang pada pipa aliran masuk atau keluar boiler yang biasanya terletak pada bagian atau bawah boiler. Untuk kelebihan itu sendiri yaitu adalah tidak memerlukan pemotongan pipa sehingga tidak mengganggu operasi pada boiler dan juga meminimalisir risiko kebocoran pipa. Dan pada sistem boiler ini digunakan transit time ultrasonic flow meter. Next. Alasan digunakannya Flinks type magnetic flow meter pada sistem boiler ini dikarenakan yang pertama flow meter ini memiliki akurasi pengukuran yang tinggi karena sensor yang digunakan untuk mengukur aliran fluida menggunakan prinsip elektromagnetik. Yang kedua, mudah dicopot dan diganti karena dipasang dengan metode Flink dan juga memudahkan dalam perawatan serta perbaikan. Yang terakhir, tahan terhadap korosi. Next. Selanjutnya, alasan digunakannya Flink type magnetic flow meter pada sistem boiler ini dikarenakan jenis ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida pada pipa keluaran boiler yang mengalir air atau uap panas dari boiler ke sistem distribusi atau pengguna akhir. Kelebihan dari jenis ini adalah tidak memerlukan kontak dan aliran fluida sehingga dapat digunakan pada pipa yang mengalirkan fluida yang bersifat korosif. Next. Yang E ada oksigen sensor, penjelasan sensing. Sensor ini merupakan komponen yang digunakan pada boiler untuk mengukur kandungan oksigen di dalam pembakaran yang masuk ke dalam tungku atau furnace boiler. Penggunaan oksigen sensor pada boiler dapat membantu mengoptimalkan proses pembakaran dan mengurangi emisi gas buang yang merugikan lingkungan. Next. Untuk peletakan sensornya sendiri yaitu pada boiler, letak oksigen sensor biasanya terletak pada inlet udara pembakaran atau pada pipa pembuangan gas. Sensor ini akan mengukur kandungan oksigen di dalam udara pembakaran atau gas buang kemudian memberikan informasi tersebut ke dalam sistem kontrol boiler. Sistem kontrol boiler akan menggunakan informasi tersebut untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dibakar dan udara pembakaran yang masuk ke dalam tungku, sehingga proses pembakaran dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan emisi gas buang yang rendah. Next. Oksigen sensor. Alasan digunakan ini yaitu pada sistem boiler ini adalah untuk mengoptimalkan proses pembakaran dan mengurangi emisi gas buang yang merugikan. Beberapa hal yang menjadi faktor pentingnya digunakan oksigen sensor adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi boiler dengan mengukur jumlah oksigen di dalam udara pembakaran dan memberikan informasi akurat ke dalam sistem kontrol boiler. Dengan informasi tersebut, sistem kontrol dapat mengoptimalkan bahan bakar yang dibakar dan udara pembakaran yang masuk ke dalam tungku sehingga pembakaran berjalan lebih efisien. Kedua, mengurangi emisi gas buang yang merugikan lingkungan dengan memastikan bahwa proses bakaran berjalan optimal. Yang ketiga, meningkatkan keamanan pada boiler dengan mendeteksi keberadaan oksigen yang berlebih dalam tungku. Oksigen yang berlebih dalam meningkatkan risiko kebakaran atau ledakan pada boiler dan sensor inilah yang membantu mencegah terjadi hal tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah proses dari alur PLTU ini sendiri. Nah, jadi di PLTU sendiri ada 3 kali konversi energi, yaitu yang pertama pada boiler, yaitu konversi dari energi kimia menjadi energi panas yang berupa uap bertekanan dan temperatur tinggi. Kemudian pada turbin ini uap panas tersebut akan dikonversi kembali menjadi energi mekanik. Dan kemudian turbin ini setelah mengubahnya menjadi energi mekanik, kemudian akan ke generator. Di generator akan mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Next. Selanjutnya siklus fluida pada PLTU batubara. Di sini di boiler ini terjadi pembakaran batubara dan kelapa sawitnya itu, cangkang sawitnya itu sendiri. Untuk persentasenya yaitu batubaranya sebesar 95% dan
cangkang sawitnya itu hanya 5%. Di sini kenapa digunakan cangkang sawit? Karena cangkang sawit sendiri termasuk renewable energy sehingga tidak membutuhkan lebih banyak batu bara dan bisa didapatkan kembali dari tumbuhan-tumbuhan kelapa sawit. Nah, dari boiler ini akan menghasilkan energi panas. Energi panas tersebut berupa uap. Uapnya terdapat pada pipa yang tidak berbentuk lurus ini. Kenapa diletakkan di situ? Karena permukaan yang akan terkena panas pada pipa tersebut lebih banyak sehingga uap panasnya lebih banyak dan lebih optimal lagi dalam menggerakkan turbinnya. Kemudian di turbin ini untuk uap bertekanan tadi dapat menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik, sedangkan yang tidak bertekanan itu akan kembali ke kondensor untuk diubahnya kembali menjadi air, kemudian akan masuk ke kondensator pump ini untuk didinginkan dan dimasukkan kembali ke boiler. Nah, hal tersebut dikarenakan sistem pada PLTU batubara ini adalah closed system. Jadi air yang telah digunakan akan di-recycle kembali untuk digunakan. Next. Baik, selanjutnya penerapan alat pada bidang industri. Baik, untuk kegunaan boiler pada pabrik kelapa sawit. Boiler merupakan salah satu peralatan yang sangat penting dalam pabrik kelapa sawit. Boiler digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan dalam proses produksi, seperti sterilisasi tandan buah segar atau yang disebut TBS, sebelum diproses lebih lanjut. Serta untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik. Pada pabrik kelapa sawit biasanya digunakan jenis boiler yang disebut boiler water tube. Pada boiler jenis ini, air umpan atau feed water akan dipanaskan dalam pipa-pipa yang terletak dalam tungku furnace yang berisi bahan bakar seperti serabut kelapa sawit atau batu bara. Air umpan yang telah dipanaskan akan menghasilkan uap yang kemudian dialirkan ke proses produksi. Next. Selanjutnya, dalam proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit, uap menjadi kebutuhan yang utama sebagai fluida kerja di mana uap dibutuhkan untuk merebus, mengaduk, dan memanaskan buah kelapa sawit dan untuk membangkit tenaga. Sebagai peralatan penghasil uap, ketel uap memiliki peranan penting pada proses pengolahan kelapa sawit dan untuk pembangkit tenaga. Sebagai peralatan penghasil ketel uap memiliki peran penting dalam proses pengolahan kelapa sawit. Uap yang dihasilkan pada ketel uap digunakan untuk memutar turbin sebagai penghasil energi listrik untuk kebutuhan pabrik dan uap keluaran turbin digunakan untuk proses pengolahan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.